Halo Sobat Medcom, senang sekali saya Alfa Mandalika kembali hadir menjumpai Anda di Newsmaker Medcom.id, obrolan hangat one on one. Nah, Newsmaker pekan ini hadir sangat spesial, sebab akan ngobrol tentang pengalaman baru yang saat ini sangat ditunggu-tunggu generasi digital di seluruh dunia, yaitu Metaverse. Topik spesial, narasumber Newsmaker pun pasti spesial, yaitu putra Indonesia yang menjadi bagian utama dari Metaverse. Sepak terjang globalnya harus Anda simak. Daniel Surya, pendiri Wir Global, korporasi yang membangun dari hulu sampai hilir dunia virtual yang dinanti-nantikan dunia. Dan telah hadir bersama kita sore hari ini, Pak Daniel Surya. Terima kasih, Pak Daniel. Apa kabar? Kabar baik, Mas Alfa. Terima kasih juga sudah diundang. Oke, baik. Terima kasih, Pak Daniel. Nah, Pak, sebelum kita bicara sepak terjang, luar biasa Pak Daniel nih sebagai putra Indonesia yang membangun Metaverse. Mungkin Sobat Medcom masih ada yang bertanya-tanya nih Pak Daniel, apa sih sebenarnya Metaverse itu dan pengalaman seperti apa yang akan kita dapatkan di Metaverse, Pak Daniel? Baik, Mas Alfa. Jadi Metaverse itu kata simpelnya adalah interaksi masa depan internet. Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah dunia virtual yang baru, yang bisa didiami oleh siapapun, gitu ya. Nah, dunia virtual yang baru ini yang disebut kata istilah metaverse sebetulnya yang baru belakangan. Jadi dunia yang disebut dengan metaverse, kata metaverse sendiri ini sebetulnya tidak apa ya istilahnya. Jadi sudah baru aja dimunculkan belakangan ini. Tapi kalau dulu kita di WIR itu mengenalnya dengan kata augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence. Yaitu yang dipercayai paling tidak oleh the big giant seperti Facebook yang menjadi Meta, Microsoft, Google, dan yang lain-lainnya, pemain yang lainnya yang besar-besar. Jadi Metaverse itu adalah sebuah dunia yang platformnya cuma 3, yaitu AR, Augmented Reality, VR, Virtual Reality, dan yang di-back sama Artificial Intelligence. Sebab di situ akan terciptalah kehidupan baru yang secara 3 dimensi, secara virtual, interaksi dengan internet yang biasanya dulu kita berhadapan sama layar itu cuma 2 dimensi, sekarang itu kita bisa imersif dengan konten. Nah, itu yang disebut dengan sebetulnya dunia metaverse. Bagian utamanya tadi saya sebutkan ada dunianya itu platformnya AR, VR, AI. Bagian keduanya itu ada hardware. Hardware ini adalah alat transportation bagi manusia untuk masuk ke dunia metaverse. Hardware-nya adalah phone, layar handphone, layar komputer, kacamata VR, dan juga kacamata augmented reality yang tembus pandang ya. Bedanya AR sama VR tuh kalau VR keblok. Dunia yang ketiga, bagian ketiga adalah konten. Di sini konten ini isinya digital avatar, digital goods, digital human, dan yang lain-lainnya. Nah, ini mereka yang bisa masuk ke dunia metaverse. Kemudian tiga bagian utama ini, yang di tengah adalah platformnya, itu di-back oleh sebuah infrastruktur yang namanya blockchain. Nah, blockchain ini karena sangat decentralizing everything, makanya bisa membangun namanya crypto sebagai transaction part-nya, digunakan juga untuk kepemilikan certification-nya, tanda petik sertifikat kepemilikannya yaitu NFT. Jadi kalau di dunia nyata, kita memiliki rumah, kita sertifikasinya SHM, tapi kalau di dunia metaverse ya kita punya NFT-nya gitu. Oke. Nah, Pak Daniel, mungkin barangkali juga sebagian sobat-sobat Medcom nih juga belum familiar dengan augmented reality dan virtual reality, AR dan VR. Nah, apakah dua hal itu memberi pengalaman metaverse yang sama atau berbeda nih, Pak Daniel? Dan apakah ke depan bisa jadi akan konvergen gitu? Ya, augmented reality dan virtual reality secara prinsip konsepnya itu membawa konten mendekati mata kita dalam interaksi yang real ya. Nah, kalau di VR biasanya yang terjadi adalah konten itu datang imersif ke depan mata dan ke blok mata. Jadi kita bisa melihat surrounding, misalnya hutan di Amazon 360 degree,
Tapi kita ya nggak bisa kemana-mana, kita pakai yang namanya Oculus atau Oculus VR atau VR jenis yang lain, yang dimana kita mata keblok, tutup, dan konten kita lihat konten 360 degree tanpa beranjak dari tempat kita. Tapi kalau augmented reality glasses, itu kacamatanya itu tembus pandang seperti kacamata saya misalnya. Yang awalnya HoloLens, Microsoft, ataupun Google mencoba dengan bentuk yang lebih besar, tapi lama-lama udah menjadi kecil dan harganya udah menjadi sangat relevan ke depannya. Nah, fungsinya kacamata augmented reality adalah kalau saya bilang ini metaverse yang bisa membawa hidup manusia lebih sociable gitu. Jadi dia bisa keluar, dia melihat lingkungan seperti biasanya, tetapi di pandangan dia itu dia melihat kok dia bisa meletakkan konten-konten yang bisa menemani dia atau informasi yang bisa membantu dia dalam hidupnya. Contohnya misalnya dia lagi jalan bersama sebuah karakter avatar yang memang bisa kasih information ke dia. Semua brand bisa hidup di depan mata dia. Nah, antara AR dan VR ini sebentar lagi nggak akan menjadi dua dunia yang terpisah sebetulnya. Kalau di dunia metaverse itu dua-duanya akan jadi satu. Kacamata yang saya dengar terakhir, kacamata metaverse, tanda petik, itu sudah bisa AR, ditekan jadi VR, ditekan lagi jadi AR, jadi cuma satu. Dan ini akan terus bergulir, dan kalau kedepannya kita melihatnya bahwa kacamata ini just the beginning, sebab yang diserap adalah bagaimana mata kita bisa menjadi tool kedepannya untuk bisa melihat konten secara lebih convenient, secara lebih gampang gitu. Tapi AR sama VR will become one atau converging jadi satu untuk bisa melayani dunia konten atau dunia konten virtual yang baru. Oke, baik Pak Daniel. Nah, bagaimana nih Pak Daniel menjelaskan ke kita nih bahwa augmented reality akan menjadi game changer dalam waktu dekat? Akan seperti apa nih Pak Daniel dampak AR secara global? Oke, mungkin saya akan mulai sedikit dari penjelasan. Kalau di Wear itu percaya ada yang namanya dunia masa depan yang kita sebut dengan frameless, Mas Alfa. Frameless ini adalah dunia yang lama-lama frame itu hilang gitu, atau nggak ada sama sekali gitu, atau semakin kecil gitu kan. Hidup manusia setiap harinya itu berinteraksi sama konten, baik dari zaman dulu tahun 1920-an kalau saya lihat evolusi daripada komunikasi sampai sekarang gitu. Contohnya saya bangun pagi, Mas Alfa bangun pagi atau teman-teman bangun pagi, pasti melihat banyak sekali konten di ruangan kamar tidur kita. Bedanya is a real content gitu. Nah, yang menarik ya pada masa dulu, pada saat ketika orang mau melihat menara Eiffel, anggap aja tahun 20-40-an, itu mereka mesti datang melihat menara Eiffel di Paris, betul kan? Langsung. Jadi langsung ya kan. Nah, kendalanya cuma dua, satu bagi yang punya uang dan satu lagi bagi yang nggak punya uang. Yang punya uang bisa beli tiket pesawat terbang dia bisa langsung lihat menara Eiffel langsung dengan matanya. Tapi saya kategori yang kedua, Mas Alfa, saya nggak punya uang pada saat itu. Jadi saya harus menunggu seseorang membawa handycam ke Paris, dia shoot Eiffel Tower, dia bawa dalam bentuk VHS. Kebetulan ayah saya dulu punya playernya. Nah, playernya ini yang membuat saya bisa melihat menara Eiffel di sebuah kotak yang namanya television. Nah, kotak TV saya dulu di rumah ayah saya punya itu frame-nya setebal ini. Layarnya cuma segini dan belum high definition. Nah, cuma mesti diperhatikan yang dipelajarin di dunia konten adalah ketika kita bangun kita lihat reality yang ada. Nah, mata kita tidak dilahirkan untuk melihat, jujur sebetulnya mata kita itu tidak dilahirkan untuk melihat sesuatu di dalam kotak TV. Mata kita itu ingin melihat sesuatu yang real. Makanya atau mata kita tuh kalau melihat sesuatu dalam kotak itu mesti terlihat real sekali, makanya kalau ada frame-nya masih tebal itu nggak terlihat real. Nah, yang terjadi adalah layarnya semakin besar, frame-nya semakin. Ini sebetulnya mengejar supaya mata manusia itu bisa mencapai kembali melihat sesuatu yang sebetulnya sulit untuk dilihat atau dicapai untuk seperti menara Eiffel itu menjadi semakin mudah gitu, semakin real gitu. Nah, ibu saya selalu bilang, jangan nonton TV deket-deket zaman saya masih kecil. Tapi layarnya yang menjadi semakin besar, Mas Alfa. Lama-lama layarnya nempel di mata, namanya virtual reality. Lalu kemudian
ini jadi tembus pandang jadi augmented reality. Nah, kalau kembali ke pertanyaannya Mas Alfa tadi, bagaimana ini akan berimpact ke masa depan? Ini akan impact secara masif sekali. Kenapa? Sebab the teknologi yang kita gunakan sekarang kayak handphone itu bukan masa depan, tapi masa sekarang. Sistem payment yang ada sekarang sudah menuju ke cashless dan sudah cashless. Kedepannya layar will become frameless totally. Itu yang kami percayai di Wheel sejak awal. Kita melihat cara interaksi manusia dengan konten itu akan massively berubah. Seperti layaknya cara orang melakukan transaksi keuangan itu akan massively berubah. Dari nggak ada uang, jadi uang plastik, jadi cashless. Dari nggak ada layar, frame-nya semakin kecil, dan kembali ke akhirnya frameless. Itu yang kita lihat, jadi impact-nya akan besar sekali. Oke, Pak Daniel. Nah, kira-kira pengalaman metaverse apa nih yang pertama kali akan bisa dinikmati oleh seluruh warga dunia nih, Pak Daniel? Apakah akan langsung bisa menikmati apapun imajinasi kita langsung yang tersedia di metaverse atau bertahap nih, Pak Daniel? Ya, metaverse sebetulnya kalau secara real sudah banyak digunakan oleh industri menggunakan kacamata augmented reality ataupun VR. Kalau di VR banyak sekali di gaming, kalau augmented reality banyak sekali digunakan corporation untuk industri kategori, misalnya pertambangan, engineering, medical, udah banyak digunakan. Cuma memang dalam skala yang masih sangat terbatas gitu ya. Tetapi untuk mass marketnya sekarang banyak sekali perusahaan besar sudah mempersiapkan platformnya, yang dimana nanti orang bisa mulai masuk ke dalam dunia virtual dan berinteraksi secara 24 jam 7 hari gitu kan. Di Wave sendiri kita sedang mempersiapkan platform yang bisa dinikmatin oleh rakyat Indonesia, yaitu Metaverse Indonesia yang akan kita launching di G20 di November. Tetapi kalau melihat transisi dari Metaverse secara scalability-nya, sebetulnya kita semua ini sudah setengah-setengah di Metaverse sebetulnya, gitu kan. Kalau sekarang masih di Web 2.0 gitu kan. Nah, sebenarnya Metaverse itu kan kita akan memiliki avatar kita sendiri gitu kan. Yang dimana 3D, terus kita bisa secara avatar kita bisa jalan-jalan, atau mungkin avatar saya yang tampil lebih muda gitu bisa jalan-jalan di metaverse platform Indonesia ataupun metaverse platform orang lain gitu kan. Lalu saya bisa memiliki rumah digital saya ke sertifikatnya NFT gitu kan. Transaksinya mungkin pakai kripto ataupun nggak tahu, nanti ada sistem pembayaran yang lain. Tetapi yang menarik adalah sebetulnya kalau saya mention bahwa kita semua, Mas Alfa juga sebetulnya udah ada sedikit-sedikit di metaverse, yaitu dengan memiliki social media contohnya. Nah, social media itu sekarang yang teman-teman milikin itu sebetulnya mencerminkan kehidupan second life atau avatar yang selalu teraspirasi untuk menjadi lebih baik daripada kehidupan nyatanya. Kebanyakan kayak gitu, Mas. Contohnya gambar foto makanannya selalu lebih keren-keren. Kalau foto travelnya lalu lebih keren. Semua nempel foto yang sama indah-indahnya terus yang ditonjolkan ya, Pak. Yang indah-indah gitu kan. Nah, di dunia metaverse, yang indah-indah yang 2D itu jadi 3D dan Anda bisa milikin. Dan Anda bisa hidup bersama itu gitu. Jadi interaksi internetnya bukan lagi ketemu di barang dilihat di layar, tapi Anda bisa own it. Nah, berapa banyak orang memiliki aspirasi hidup second life? Banyak sekali, apalagi generasi berikutnya. Berapa banyak orang di online merasa hidupnya lebih baik? Banyak sekali. Sampai ada istilah flexing segala macam. Nah, ini yang mesti kita lihat bahwa dunia metaverse sebenarnya udah mulai kejadian. Ada selebgram China pakai filternya putus, langsung ditinggalin HP. Itu sebetulnya filter itu adalah avatar buat kita, avatar tingkat awal itu. Orang foto pakai handphone tertentu, tahu-tahu selalu mukanya lebih baik gitu kan. Mungkin banyak itu belum ngeh kali Pak Daniel ya, sudah merasakan metaverse itu, maksudnya avatar itu tadi belum terlalu ngeh kali ya. Ya, ini sudah layaknya seperti kita mulai nonton YouTube yang dianggap apa sih YouTube gitu kan, sampai akhirnya ada yang mulai di awal YouTuber jadi beken banget gitu kan. Nah, sama dengan dunia metaverse, bagi yang telat nanti akan dia nggak bisa memiliki identitas avatarnya sendiri gitu. Jadi itu yang mesti dipertimbangkan dan dipersiapkan gitu.
Oke, Pak Daniel. Nah, kalau melihat karakter generasi digital di Indonesia nih, Pak Daniel, pengalaman metaverse apa nih yang mungkin akan sangat disukai pasar Indonesia, Pak Daniel? Saya melihatnya, hmm, em, sebetulnya metaverse ini sebuah platform untuk kehidupan interaksi internet masa depan. Ya, Jadi, in metaverse kita bisa melakukan apapun. Kita bisa ya, belajar, kita bisa main game, kita bisa yang lain-lainnya ya. Tetapi yang gede saya lihat itu yang at the beginning, satu adalah orang belajar metaverse untuk mulai membangun the social reflection atas kehidupan mereka yang mereka inginkan yang nggak pernah mereka dapetin di dunia offline oke, dalam bentuk social media platform dunia metaverse. Bentuknya kayak gimana, saya nggak bisa ngomong nih sekarang, tapi itu akan menjadi pertama. Soalnya gini, dan itu akan perlu validasi. ya, Kenapa? Nanti orang-orang misalnya yang punya centang biru misalnya gitu, kan itu ya, udah tervalidasi menjadi avatar yang akan lebih beken di sana gitu. Nah oke, itu dan itu akan banyak followernya di situ. Nah mereka akan memiliki 3D avatar yang akan banyak diikutin oleh avatar-avatar lain. ya, Tapi itu at the beginning stage-nya. ya, Yang lain-lainnya akan interaksi lebih masuk ke kategori-kategori lain, termasuk education, religion, dan yang lain-lainnya. Makanya metaverse itu sebetulnya dunia metaverse itu kayak menemukan hidup datang ke dunia baru. Siapapun yang datang dia bisa plot line-nya dulu, dia bisa bangun sesuatu untuk mempersiapkan sehingga pada saat warganya udah mulai banyak dia bisa ngambil most benefit. Tapi kalau di awal kelihatannya banyak kan orang akan klaim oke, saya saya validasi sosial kehidupan saya di metaverse, saya juga punya ini, punya ini, punya ini dulu. Itu dulu di awal komunikasinya. Jadi metaverse itu bukan, kalau di Indonesia masih agak sedikit misconception, katanya NFT. No, it's not only NFT. oke, Pak Daniel. Nah, kapan nih kira-kira metaverse paling cepat kita bisa nikmati nih, Pak? Apakah akan serentak langsung bisa kita nikmati di seluruh dunia, termasuk di Indonesia? Seperti itu, Pak Daniel? Saya nggak bisa prediksi secara kapannya, Ya, cuma saya yang jelas kami tahu bahwa there are so many perusahaan big ya, corporation lagi siapin platform. I mean even negara kayak China mempersiapkan metaverse buat China, Australia doing the same thing, kemudian Korea dengan kota Seoul-nya, Malta lagi siapin, Indonesia juga lagi siapin. Tujuannya adalah setiap orang bisa bikin metaverse, bahkan ada orang lain bisa bikin metaverse-nya Indonesia atau orang negara lain, warga negara lain bisa bikin metaverse Indonesia. Tapi yang menjadi kendala adalah, atau yang jadi concern adalah, apakah tentu saja kalau mereka menarik banget, orang anak-anak Indonesia pun bisa masuk di metaverse mereka gitu kan. Nah, ya. makanya ini mesti cepat di roll out, apalagi dari sisi negara gitu. Tapi kalau saya lihat sih sekarang sudah mulai banyak yang bikin ad hoc gitu Ya. ya. Mulai di drive dengan bangun kontennya dulu yang semua orang kejarin bikin NFT-nya, tapi nggak tahu tuh NFT mau dinikmatin di mana selain dilihat-lihat di handphone. Makanya ketika NFT art pieces-nya udah banyak, nanti metaverse jadi tinggal mereka taruh di situ. Nah, Ya. kalau saya lihat sih it will take sekitar nggak terlalu lama, 3-5 tahun, mungkin Mas Alfa udah bisa ngelihat dan udah bisa menikmati. Kita aja akan launching di November, Ya. dan sebetulnya dengan banyaknya teman-teman udah mulai create pieces di NFT kan, it's a good sign buat kita gitu. Oke, Pak Daniel. Nah, kita masuk ke sepak terjang WIR nih, Pak Daniel. Terus terang nih Pak, saya surprise nih, Indonesia memiliki korporasi yang membangun augmented reality seperti WIR ini nih Pak. Nah, boleh diceritakan nih Pak Daniel, bagaimana awal mula WIR bisa menjadi bagian dari gerbong global pengusung dunia virtual, di mana WIR bermain bersama dengan raksasa global seperti Facebook, Google, dan sebagainya nih, Pak Daniel. Kita mulai 2009, kita Oke. percaya bahwa sebetulnya sih kita juga mencoba membangun the platform gitu ya. Tapi kita percaya bahwa dunia interaksi kita mata dengan konten itu akan berubah gitu. Waktu kita melihat, bukan saya yang bikin ya, teknologi partner kita yang bikin, melihat bahwa ada platform yang dibangun namanya augmented reality, kita melihat Ya. bahwa ini platform bukan gimmick nih, ini bukan sekedar gimmick. Ya.
it will become something yang bisa melakukan interaksi mata kita dengan konten, sesuatu yang kita lihat. Kita nggak tahu apa itu metaverse. Kita ingin bangun tech company dari Indonesia yang menjadi kebanggaan Indonesia, tapi di bidang yang betul-betul di masa depan yang bisa memprotek sebetulnya IP Indonesia gitu. Awalnya seperti itu, sesimpel itu. Tentu saja pada saat awal ya banyak bilang kita orang gila sih, Mas Alvan. Ini ngapain bikin-beginian gitu kan, ini apaan gitu kan. Tapi kita persistence aja, kita bilang bahwa kita ngelihat waktu itu bentuknya TV lama-lama berubah ya. Lalu handphone jadi semakin canggih gitu kan. Lalu frame-nya semakin tipis nih gitu kan. Konten dilihat menjadi semakin bagus. Kita yakin lama-lama ini orang kepengen nih duduk sama kontennya setelah dia lihat si avatarnya. Lama-lama consumer tuh jadi prosumer. Yang biasanya cuma bisa consume, lama-lama dia bisa produce. YouTube datang gitu kan. YouTube kita sebagai consumer bisa produce video dengan cepatnya dan langsung diupload dan dinikmati oleh consumer lain gitu. Dan ini akan kejadian. Nah, makanya kita believe aja di situ. Nggak gampang sih Mas Alfa, maksudnya. Tapi kalau saya kan di teman-teman di sini kan cuek. Intinya we believe what we believe. Kita jalanin aja. Kita sambil jalaninnya kita mencoba membangun bisnis relevannya supaya nggak burning gitu dan masih bisa dapetin revenue. Meskipun tanpa harus capek-capek ngomongin apa sih augmented reality, apa sih itu gitu kan. Kita nggak ke sana, akhirnya kita bilang oke, kita percaya di augmented reality, kita bikin relevansi ke pasarnya, terus kita kembangin sambil nunggu nanti masa depannya ready. Nah, ready ini kalau di kick off sama all the big guys. Jadi kita belajar tuh analisanya, si A lagi bikin glasses, si B lagi bikin glasses, si C lagi bikin VR di dunia ini. Orang masih, ya all the big giants pada bikin ini, kita kan nggak bisa anggap itu remeh gitu pada saat itu, meskipun belum kenyataan. Sementara orang lagi nikmatin bikin e-commerce, bikin e-payment, kita ngelihatnya enggak deh, kita mainin nanti setelah ekosistem mereka jadi, that moment will come gitu. Kita nggak tahu kapan datangnya, tapi kemarin Facebook jadi Meta, kita langsung oh thank God gitu. Terus Microsoft mempush, bahkan Disney sebetulnya 2 tahun yang lalu Disney itu udah klaim akan bikin Metaverse theme park gitu. Cuma belum kedengaran seperti sih ketika Mark mengatakan bahwa itu. Tapi ya kita percaya ada masa depan interaksi internet dengan konten, manusia akan hidup dengan konten lebih nyata aja gitu. Dan kita ingin kalau semua orang dunia, perusahaan besar ngomongin, kita nggak boleh ketinggalan ya sebagai perusahaan Indonesia, kita mesti ada di game itu. Untuk masuk di game itu kita harus mulai sekarang. Oke, Pak Daniel, nah mohon koreksi nih Pak kalau kurang tepat. WIR dalam waktu singkat menjadi pemain global di 22 negara dengan ribuan project. Diundang ke forum bergengsi global seperti World Economic Forum dan lainnya. Sehingga beberapa kali menjadi perhatian di global nih Pak. Nah, Forbes misalnya menyebut WIR sebagai salah satu dari 10 korporasi teknologi global yang layak diperhatikan nih Pak Daniel. Nah, kalau boleh diupdate nih Pak Daniel, seperti apa posisi WIR saat ini dan apa saja rencana di tahun 2022 ini nih Pak? Apakah akan ada kejutan-kejutan lain nih dari WIR ke depannya Pak Daniel? Ya, makasih ya. Kita sebenarnya selama hampir 12 tahun ini kerjaan kita cuma develop, kerja, mencoba membangun case augmented reality supaya bisa relevan ke pasar. Kita punya tim R&D yang lumayan. Kita sebagai tech company Indonesia, kita bisa dibilang sangat concern dengan paten dan IP. Jadi kita filing augmented reality IP dengan application-nya untuk global market ada 5 yang kita file di 150 negara lebih. Tujuannya adalah kita melihat di tahun 2022 ini, yang kebetulan kita juga sudah bermitra sama few big giants dari US untuk hardware dan platformnya pakai punya kita gitu. Kita melihat there will be a massive game secara gradual dimulai tahun 2002 sampai 2025 yang dimana metaverse world ini akan dideploy gitu. Jadi kita lagi on the pipeline aja Pak, lagi ada exciting pipeline secara project itu yang kita lagi siapin. Tidak hanya nanti Indonesia, sebab metaverse itu kan orang bilang internet sudah global, tapi belum ada panggungnya. Nah, panggung yang realnya itu ketika penonton bisa masuk sebagai produser dan consumer juga gitu. Karena itu akan disiapin dimulai tahun ini sampai 2025 dan seterusnya oleh big players. Nah, kita kebetulan sudah hook ke beberapa
ekosistem ini gitu. Jadi kita akan hopefully bisa ride terus. Secara company kita ada beberapa corporate action yang exciting yang mungkin nanti teman-teman akan dengar di tahun ini gitu. Kita lagi siapin mulai Februari, Maret, dan sampai akhir tahun ini. Dan mudah-mudahan nanti intinya satu, buat masyarakat Indonesia bisa nggak ketinggalan lah di Metaverse dan mendapatkan nilai-nilai positif dari membangun nilai-nilai positif dari Metaverse platform yang ada. Oke, jadi Pak Daniel, Wir sudah siap nih Pak ya masuk Metaverse dari hulu sampai hilir ya Pak Daniel ya, dan hardware sampai dari hardware sampai platform dan aplikasi semua sudah dalam genggaman Wir nih ya Pak Daniel ya. Kita sebetulnya kita cuma bangun platformnya. Jadi kita melihat Metaverse ini nggak bisa dikerjain sendiri. Jadi kita collab dengan pemain hardware, kita collab dengan pemain konten, kita collaboration dengan pemain blockchain. Sebab yang Wir bangun is the dunia AR, VR, AI-nya. Gitu. Oke, Pak Daniel. Nah, kalau bicara Metaverse nih Pak, apakah ada cerita yang lain nih Pak yang bisa di-share? Kok bisa nih Pak, core business Wir yang didirikan jauh sebelum heboh Metaverse muncul ini bisa sesuai dengan rencana besar korporasi global seperti Meta atau Facebook nih Pak? Tidak salah nih kalau bisa dibilang Pak Daniel Surya ini ya Mark Zuckerberg-nya Indonesia ya Pak ya? Atau bahkan Dion nih Pak? Silakan Pak. Iya Pak, itu mungkin agak berlebihan kalau saya dibilang Mark Zuckerberg Indonesia. Saya cuma cinta the technology side daripada yang lain sedang dibangun sama semua mitra saya, dan saya melihat memang ada masa depan di situ, dan kita tutup telinga dari yang lainnya, kita fokus aja sih. Tapi Wave ini gini, Metaverse platform itu penting sekali dibangun kredibilitasnya. Jadi Wave ini kita membangun Metaverse platform yang kita bangun relevansinya dengan Indonesia dan Southeast Asia. Ekosistemnya apa aja? Ekosistemnya itu nggak hanya the platform. Gitu. Negara yang kuat itu harus memiliki infrastruktur yang jelas, gitu, yang bisa membangun kredibilitas. Sebab kalau nggak, Mas Alfa juga nggak akan taruh foto-fotonya, atau teman-teman nggak akan taruh foto-fotonya di Instagram misalnya. Yeah. There's a sense of credibility yang dibangun. Nah, yang akan membedakan Metaverse yang dibangun oleh Wir itu keywordnya cuma satu sebetulnya, yaitu kredibilitas. Tapi apa aja ekosistemnya nanti teman-teman bisa lihat ya, yang kita siapin bahkan dari tahun 2009, yeah, yang mulai beberapa 5 tahun yang lalu udah mulai kita roll out. Tapi banyak yang nggak ngeh aja gitu. Nanti big bang-nya itu nanti baru teman-teman bisa lihat, oh ternyata selama ini Wir nyiapin selama hampir 12 tahun, oh nyiapin itu ada hubungannya semua, jadi nggak pecahan piece by pieces gitu. Tapi itu akan jadi satu yang sebetulnya udah disiapin untuk Metaverse platform gitu. Jadi kalau dilihat unit-unitnya Wir yang sekarang ada DAF itu digital avatar, ada Mina untuk points, ada Mindstore toko di benak, itu semuanya udah kita siapin gitu. Cuma itu akan dijadi satu dan akan kita push lagi dengan sebuah kolaborasi yang lebih dahsyat. Gitu. Oke, menarik. Tunggu nih Pak ya. Nah Pak Daniel, kita mulai masuk ke besaran angka nih Pak Daniel. Publik tentu ingin tahu nih Pak, perputaran dana di gemerlap dunia virtual reality itu memiliki valuasi pasar seberapa besar sih Pak? Dan kalau nilai saat ini secara global, valuasi bisnis yang disiapkan para penyokong VR ini apakah sudah tembus miliaran dolar Pak? Atau jangan-jangan sudah tembus triliunan dolar Pak Daniel? Valuasi ataupun spending daripada big corporation di dunia udah reach daripada triliun US dollars untuk spending di AR, VR, dan AI Metaverse. Sebab yang dilihat itu mereka percaya bahwa interaksi masa depan internet itu nggak lagi seperti yang kita alami sekarang. Dengan adanya blockchain dan efisiensi luar biasa akan dicapai dari sisi delivery baik konten ataupun kehidupan, makanya sebetulnya big corporation semuanya lagi mempersiapkan untuk transforming platform yang web 2.0 ke web 3.0. Cuma banyak sebetulnya pada saat itu mereka nggak ngomong itu metaverse, mereka cuma melakukan bahwa ini akan ada perubahan di sini, dan mereka udah siapin. Jadi
kalau dilihat sih the biggest the chunk of the business yang konvensional. Jawab web 2.0 ini di web 3.0 itu jadi konvensional. Saya nggak bilang kalau sekarang kita bilang konvensional itu dulu gitu kan. Itu akan berubah gitu, dan itu akan spendingnya akan besar sekali. Tapi nanti saya bisa susulin Mas Alfa apa angkanya, saya nggak ingat sama sekali. Saya ada datanya, mungkin nanti saya bisa bagikan ke teman-teman juga. Oke, baik Pak Daniel. Nah, ke depan bagi korporasi yang terlibat dalam metaverse akan lebih besar nih valuasi bisnis hardware atau platform ya Pak ya. Nah, hardware mungkin akan terus berkembang seperti korporasi smartphone. Lalu platform mungkin akan terus merilis versi-versi tercanggihnya nih Pak. Nah, apakah akan seperti itu Pak? Atau seperti apa Pak Daniel melihatnya? Dari 3 bagian tadi yang saya sebutin, platformnya akan terus berkembang. Ya. Jadi dunia dalam bentuk desain 3D modeling dan yang lainnya akan terus berkembang, dan AI dan VR teknologinya itu juga akan terus berkembang. Tetapi yang menarik juga bagian dunia yang lain, transportation, hardware-nya itu akan terus berkembang. Bahkan di sisi glasses itu udah ada beberapa company yang udah develop contact lens-nya. Ya, jadi akan terus berkembang. Dari sisi konten, saya yakin akan luar biasa berkembang secara cepat. Sebab kalau dulu bikin video aja lama banget, sekarang orang bikin video udah cepat sekali. Sama aja nanti orang bikin avatar 3D apapun, itu mungkin dengan menggunakan application bisa less than berapa menit langsung upload. Jadi ini akan berubah semuanya. Now, AI akan menjadi semakin smart, blockchain juga mengalami yang sama. Jadi kalau ini terus dikembangkan, Anda bisa bayangin bahwa kita akan masuk ke masa depan yang namanya singularitas. Singularitas itu adalah ketika manusia menjadi sangat-sangat pintar, dan bahkan kita bisa belajar ketemu Presiden Soekarno ataupun Gus Dur, itu betul-betul real life gitu, dengan animasinya beliau. Kita bisa ngomong gitu langsung. Datanya itu, avatarnya itu akan di-pack dengan data AI-nya Bung Karno ataupun Gus Dur yang sudah ada, misalnya anggap saja di Google tinggal diketik, di translate ke voice, masuk ke animasinya, dan kita bisa ngomong langsung. So bayangin, kembali ke pertanyaan sebelumnya, buku education will change, dan ini semua komponennya udah ada dan menjadi semakin canggih gitu kan. Animasi sekarang kalau Mas Alfa lihat film King Kong juga nggak ada King Kong benerannya kan, itu semua animated, cuma nanti bisa ketemu 3D aja. Oke, Pak Daniel, nah kalau lihat perkembangan digital dari waktu ke waktu nih Pak, setiap pengalaman baru digital biasanya masih mahal lalu berubah menjadi terjangkau. Nah, apakah hal yang sama berlaku untuk menikmati metaverse, Pak Daniel? Atau mungkin butuh berapa lama agar bisa menjadi produk massal bagi siapa saja, khususnya di Indonesia, Pak Daniel? Ya, akan perlu waktu. Seperti hardware dari sisi kacamata aja, saya sudah dengar yang sebab pemain bukan hanya dari US, competition is good. Jadi dari China juga, the big brands dari China udah nyiapin. Saya dengar dari all the big phones manufacturers di China udah mulai keluarin kacamata-kacamatanya dengan harga mulai nanti sekitar 300 sampai 350 US dollar. Tapi kalau Mas Alfa lihat juga sekarang ini, seperti pada saat penetrasi game konsol itu nggak bisa dianggap remeh. Jadi game company itu akan going metaverse massively, sedangkan hampir semua orang juga ketika PlayStation keluar akan ngantri lining up untuk ambil gitu ya. Nah ini saya melihatnya mungkin will be gradually seperti evolution ketika PS dan Xbox moving forward, 3, 4, 5 tahun akan bisa lebih scalable. Tapi memang waktu itu diperlukan untuk semua mempersiapkan kontennya, platformnya, dan yang lain-lainnya. Oke, Pak Daniel, untuk closing statement nih, Pak Daniel mungkin bisa disampaikan ke sobat-sobat Medcom, mengapa kita semua menanti-nanti datangnya era metaverse ini, Pak, dalam pengalaman digital kita. Silakan, Pak Daniel. Sebetulnya sih satu kata very simple. Ini nggak bisa dihindarin aja sih. Kayak kita awalnya ada handphone, telepon pakai kabel, tahu-tahu nggak pakai kabel, tahu-tahu jadi yang cuma ditekan-tekan jadi layar gitu kan. Bagi orang bilang saya nggak mau pakai itu, it's okay gitu kan, nggak apa-apa, nggak ada yang maksa juga kok untuk pakai. Tetapi teknologi akan terus bergulir gitu, dan the best daripada teknologi adalah bagi kita yang siap untuk menjadi
part of technology yang humanized gitu kan. Buat saya sih closing statement saya adalah interaksi masa depan internet web 3.0 apapun disebut dengan metaverse itu nggak akan bisa dihindari, karena dengan adanya ini experience ataupun kemarin pandemi segala macam, experience akan lebih memudahkan pekerjaan orang, meeting akan lebih simple, akan lebih efisien, akan lebih transparent, dengan ada blockchain semuanya akan lebih clear gitu kan. So tujuannya adalah membuat convenience akan lebih dipush melalui interaksi ini gitu kan. Nah itu aja sih. Jangan dihindarin, tapi be part of mempersiapkan diri untuk masa depan interaksi internet lebih baru aja. Sekarang kan kalau saya dulu bilang jangan nonton TV dekat-dekat, itu ibu saya bilang. Kalau saya bilang sama anak saya, jangan lama-lama di dunia virtual, kembali ke dunia nyata gitu kan. So, you cannot avoid it gitu. Oke, terima kasih Pak Daniel Surya, pendiri WeWork Global, atas diskusi pada sore hari ini. Sangat bermanfaat sekali buat kita. Terima kasih Pak Daniel atas waktunya. Sehat-sehat selalu Pak Daniel. Sama-sama Mas Alfa. Baik, demikian Newsmaker pekan ini. Kita akan ketemu lagi pekan depan di waktu yang sama dengan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.